Ini aku sedang belajar tentang peristiwa terjadinya Rengas Dengklok. BTW kamu sudah pernah mempelajari belum? Belum. Kalau gitu kita pelajari bareng yuk. Boleh. Jadi di sini pada 10 Agustus 1945 Sultan Syed mendengar dari siaran radio British Broadcast BCC tentang kemungkinan Jepang akan menyerah pada Sekutu. Dalam waktu singkat, kabar tersebut menyebar di kalangan aktivis pergerakan. Kalangan aktivis pergerakan di tanah air menjadi yakin bahwa pemanggilan ketiga tokoh ke Dalat 9-14 Agustus 1945 berkaitan dengan menyerahnya Jepang. Maka seiring dengan keberangkatan Soekarno dan Hatta, para aktivis mendengar pergerakan di tanah air, baik tua maupun muda, mulai membicarakan rencana proklamasi kemerdekaan. Hampir tidak ada yang keberatan untuk melaksanakan proklamasi segera mungkin. Persoalannya terletak pada cara proklamasi dilakukan, apakah ada keterlibatan Jepang PPKI atau tidak. Hal ini menjadi pokok ketegangan antara golongan tua dan golongan muda. In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia. Perdebatan golongan tua dengan golongan muda. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Khairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Teman-teman sekalian, apakah kalian sudah dengar berita tentang kekalahan Jepang? Kekalahan Jepang? Belum. Dari mana kamu mendapatkan informasi tentang itu? Barusan saya dan Sukarni berkumpul dengan Syahril. Ia mendengarkan siaran radio Jepang membahas tentang gencatan senjata itu. Berarti negeri kita sekarang dalam keadaan vacuum of power. Benar, demikian saya mengumpulkan kalian semua untuk membahas tentang masalah itu. Kita harus menggunakan waktu untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tepat sekali, kalau begitu kita harus membagi tugas. Wigana dan Hoirul, kalian harus pergi ke kediaman Soekarno untuk mengabarkan hal ini. Setuju. Kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, No. 56, Jakarta. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang, Bu. Ini batang leherku. Saya lakukan pojok itu sekarang dan potonglah leherku saat ini juga. Tapi ini saat yang tepat, Bung. Jepang sudah kalah oleh Sekutu dan tidak ada kuasa di negeri ini. Mengapa harus menunggu? Banyak rakyat kita yang sudah menderita akibat penjajahan ini. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang ingin menguasai negeri ini. Jika saudara merasa kuat dengan kekuatan saudara sendiri, mengapa saudara datang kepada Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan? Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk kemerdekaan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamasikan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji manis itu? Jepang sendiri bahkan kalah dari perang sucinya. Bagaimana kita untuk mempertahankan kemerdekaan ini? Coba bayangkan, bagaimana kita berada di atas kekuatan itu sendiri. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, semakin cepat kita mengakhiri penderitaan rakyat kita. Ini yang kita tunggu-tunggu, Bung. Baiklah, tapi berikan kami waktu sebentar untuk berunding. Kemudian para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Setelah selesai berunding, para golongan tua segera menemui para golongan muda yang menunggu di luar ruangan. Setelah melakukan perundingan tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa dalam melakukan memproklamasikan kemerdekaan. Dan kita akan membahas dalam sidang PPKI yang akan datang. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Tanggal 16 Agustus 1945. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara datang pagi ini? Kami mengajak Anda dan Soekarno untuk pergi ke tempat pengasingan. Tempat pengasingan apa
Ya, kami akan membawa kalian untuk diasingkan agar terhindar dari ancaman bentrok rakyat dan Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak-anak ikut serta, Bung, untuk menjamin keselamatan mereka. Baiklah, saya akan mengajak mereka. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Ahmad Subarjo pukul 8 pagi. Katakanlah kepadaku di mana Soekarno dengan Bung Hatta. Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakanlah kepadaku, maka aku akan menjamin keselamatan mereka sekembalinya ke Jakarta. Lalu aku akan menjamin kemerdekaan ke kalian pada esok harinya. Akankah kau bersumpah untuk itu, Bung? Percayalah kepadaku. Baiklah. Kami akan menunjukkan tempatnya, yaitu di Rengas Dengklok. Nak, tolong antarkan kami ke Rengas Dengklok. Maaf, saya Pak. Ya. Sudancho Singgi membawa Soekarno dan Muhammad Hatta menjauh dari perdebatan itu. Kemudian mereka berunding. Nah, jelaskan mengapa Anda membawa kami ke sini. Maafkan kelangkaan kami, Bung. Ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan tentang proklamasi kembali. Bukankah sudah kita katakan kepada kalian bahwa kita akan membahas kemerdekaan di sidang PPKI? Memang benar adanya. Tetapi kami semua berpendapat, mengapa menunggu dimerdekakan oleh Jepang? Mengapa menunggu hasil sidang PPKI? Kalau kita bisa bergerak dengan kekuatan sendiri. PPKI itu bentukan Jepang, Bung. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan oleh Jepang. Pendapat itu benar. Tapi kami terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kami hanya masih membutuhkan bantuan dari Jepang. Bagaimana jika janji dari Jepang hanya janji manis belaka? Apakah selamanya menunggu janji itu, Bung? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan ini sekarang juga. Demi rakyat sudah terbelenggu bertahun-tahun di tanah air mereka sendiri. Mereka pernah bebas. Dan sekaranglah saatnya. Saudara-saudara sekalian, kita bisa membicarakannya dengan kepala dingin. Tidak usah suasana tegang seperti ini. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas kelanjutan rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Saya mengerti mengenai perhitungan Anda berdua tentang proklamasi ini. Kita memang belum mempersiapkannya dengan matang. Tapi saya yakin kita bisa bangkit dan bisa mempersiapkannya dengan matang. Kesempatan ini tidak akan datang dua kali, Bu. Dan apa yang mereka katakan benar adanya. Dan saya mendukung mereka. Tetapi apakah kita bisa? Mungkinkah semua ini untuk dilakukan? Tentu, Bung. Asal kita berusaha pasti ada jalan keluarnya. Lagi pula para pemuda yang ada di Jakarta sedang menyusun strategi untuk mencegah serangan dari Jepang atau musuh kuno yang tidak terima tentang adanya proklamasi ini. Baiklah, kami akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan dari Jepang.